Jadi Oke. Mm-mm. salam kenal ya Kak Madi dan selamat datang di Vkes. Oh iya, terima kasih untuk Mm-mm. undangannya ya. Iya, sama-sama. Bubi senang nih ketemu sama Kak Madi. Aduh, jadi gimana ya? Aku tidak berekspek. Oh iya, senang juga bisa ada di sini ya. Mm-mm. Kenapa nggak expect? Tapi Kak Madi Oh, pengen pengen ketemu Bubi nggak sebenarnya? eh mungkin, ya mungkin ya, mungkin. Hmm, ya mungkin. Jadi nggak apa-apa deh. Cuman Bubi doang yang mau, nggak apa-apa. Mungkin ya, kan Hmm, mungkin. Bisa iya, bisa betul. tidak. Kak Madi apa kabar? Baik, seperti biasa, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda, seperti biasa aja. Hmm, Terus mungkin hari ini Bubi mungkin pengen ngebahas tentang lebih ke Koji Cast kali ya di podcast ini sama Kamadi. Oh, boleh aja. Mm-mm. Jadi Bubi kan tadi nyari-nyari nih, Bubi searching-searching tentang Koji Cast. Nah, jadi Bubi Mm-mm. itu taunya Koji Cast ini kan sebuah agensi VTuber yang mendukung dan berafiliasi sama VTuber independen di Indonesia. Kalau itu benar nggak, Iya, Kak? bener sih. Cuman mungkin kata afiliasinya ya. Kadang kan orang afiliasi ini gimana nih gitu. Cuman Mm-mm. ya orang biasa kan afiliasi itu biasanya talentnya itu bukan under agensinya. Jadi kayak talentnya ya kerjasama sama agensinya tapi bukan under agensinya. Biasanya ya gitu. Beberapa Mm-mm. mungkin ya. Cuman kalau ini tetap walaupun kata-katanya mungkin afiliasi tapi talent itu tetap under agensi. Makanya biasanya kalau talent afiliasi itu kadang, ini kadang ya, kadang itu namanya Mm-mm. biasanya nggak ada nama agensinya di belakang. Mm-mm. Kayak misalnya di streaming nama YouTube-nya, nama channelnya mungkin kayak eh, bla bla bla, habis itu baru Koji Cast gitu ya, ada dalam Iya, kurungnya. iya betul. Hmm, nah, aku boleh nanya-nanya kan ya tentang Koji Cast ya kan, Bubi kepo nih, Mm-mm. Bubi FOMO pengen ikutan. Oh, oke oke, ya boleh boleh. Ya, jadi ini boleh nggak Kak Madi kalau diceritain kayak awal mulanya Koji Cast ini terbentuk? Oh, awal mula ya. Iya. Sebenarnya sama seperti ini ya, sama seperti agensi-agensi yang lain, ya ingin ini ya, ingin berkecimpung di bagian VTuber ya gitu. Cuman kan ya kalau kita bukan ini ya, bukan terakhir sebagai streamer ya. Jadi kan Mm-mm. ada nggak sempat kepikiran, oh gimana kalau kita bikin agency tapi yang emang fokusnya itu untuk VTuber indie. Jadi kita tuh nggak ngedibutin talent dari awal. Mm-mm. Itu sih Um, ininya ya secara generalnya ya. Cuman mm-mm. untuk alasan macam-macam detailnya ya mungkin nanti sekalian jalan aja ya. Silakan ditanyain aja ya gitu. Cuman Boleh. intinya ya sama seperti agensi-agensi pada umumnya ya ingin membantu talent sama ngurus talent-talent gitu. Karena kita berpikir oh masih ternyata mungkin masih banyak ruang yang sebenarnya bisa diimprove dari VTuber gitu. Mungkin dari Hmm, merchandising, apa kayak event-event gitu ya gitu. Kan mm-mm, kita taunya kalau talent itu kebanyakan gitu. Udah ngurus stream itu udah ribet gitu. Udah mm-mm, kayak harus streaming, udah ini capek streaming itu kan ngurus ini ya bukan sorry nguras energi ya gitu. benar. Jadi mungkin kurang sempat untuk perihal-perihal yang lain. Nah makanya kita berpikir, Mm-mm. oh mungkin bisa nih kita bentuk agensi untuk bantu di bagian situ gitu. Hmm, Berarti ngebantuin kalau misalnya VTuber yang awal-awal nih, Kamadi, kan kadang Mm-mm. kalau untuk streaming gitu kan kadang nggak ngerti soal OBS kayak gitu kan. Berarti itu dibantu juga dari agensinya, dari Koji Case-nya. Oh, oh oke. Kalau untuk agensi secara umum sih iya ya Mm-mm. gitu. Cuman Mm, kalau untuk CCZ ya karena kita ngerekrut talent indie yang sudah punya jam terbang ya gitu. mm, Jadi malah kebanyakan ya kalau untuk streaming mereka bisa lebih jago gitu. Dalam artian mm, udah paham, udah ngerti macam-macam. Paling kita itu bantunya kalau misalnya mau ada tambahan plugin gitu atau kayak beberapa aset-aset untuk streaming kayak mungkin nyari atau kayak mungkin yang populer itu kan ada SUS ya. SUS itu kan mm, dipakai untuk VTuber untuk bikin efek-efek ya.
Nah, itu mungkin kita nyediain gitu. Seperti itu. Hmm. Jadi dari VTubernya juga yang kerja sama Kojikes juga lumayan kebantu ya. Ya harusnya ya harusnya Ya sih ada harusnya. sedikit kebantu ya gitu. Mm-mm. Nah, sama kalau misalnya nih menurut Kamadi, karena Bubu ini dengar-dengar eh Kamadi ini udah kayak berpengalaman banget nih ngehandle VTuber. Nah, kira-kira kan udah lumayan lama nih ngehandle kayak Koji kesini sama VTuber gitu-gitu. Kira-kira Hmm. apa tantangan yang terbesar dalam membangun agensi VTuber di Indonesia menurut Kamadi? Oh, oke. Kalau dibilang berpengalaman ya, ya mungkin Mm-mm. aku lumayan banyak pengalaman. Cuma kalau di Jago, oh masih jauh. Aku masih jauh Mm-mm. banget kalau namanya di Jago gitu masih banyak belajar Mm-mm. gitu. Karena setiap Mm-mm. ini kan kita harus belajar terus ya kalau itu mah ya. Kadang Betul. ngikutin tren, kadang ini, kadang juga macam-macam gitu ya. Cuman Mm-mm. kalau ditanya ini ya, pembuatan agensi ya, mungkin lebih tantangan terbesarnya itu awalnya nih ya, nentuin arahnya dulu. Jadi kayak ini tuh Mm. arahnya mau kemana. Misal untuk CCZ sendiri itu kan awalnya itu kita lebih ke ini ya, support talent ya. Dalam Mm. artian kita itu bukan yang misalnya mendebutkan talent itu bukan, tapi kita scouting terus kita rekrut mau nggak jadi bagian dari Cozy Chaos gitu. Mm. Jadi menurutku mungkin awalnya itu yang susah di situ karena kalau misalnya nggak pas atau kayak ternyata nanti belakang-belakangnya malah jadi kurang pas atau masalah gitu ya. Mm. Nanti itu kemungkinan umurnya nggak panjang Berarti talent karena juga cocok-cocokan ya? iya betul. Mm. Jadi karena kita scouting ya sistemnya ya. Jadi kita bisa Mm. nyari yang cocok sama kita. Bukan dalam artian kayak harus besar atau kayak harus enggak. More like Mm. kan namanya kita kan kerjasama ya gitu. Talent sama Betul. agency itu kan kerjasama ya. Jadi Mm. mungkin ada kondisi di mana emang kurang cocok gitu atau kayak nggak cocok Mm. ya. Makanya kita pilih-pilih kan, pilih-pilih yang cocok gitu. Bener. Nah Sama itu. sama aja kayak Mm, di dunia kerja gitu ya. ya, kurang lebih ya begitu gitu. Mm. Cuma kan kalau di sini kan kita mungkin lebih saling pengertian ya dibanding dunia kerja ya Mm. gitu. Bener. Gitu. Mm. Nah, terus itu mungkin awalnya ya. Dan yang selanjutnya sih mungkin survive sih. Kalau untuk Mm. agensi ya, apalagi agensi-agensi awal yang kayak apa ya, dalam artian eh ya buat ini ya, maksudnya bener-bener kayak bukan cabang atau dari ini sesuatu ya, tapi kayak emang bener-bener bikin sendiri ya, bikin awal ya. Emang yang Mm. paling susah tuh ya mungkin untuk survive-nya kan banyak ya, dalam artian tantangan-tantangan pas awal mulai atau kayak pas pertengahan gitu kan. Kebanyakan agensi-agensi itu ya nggak bisa survive karena mungkin ada faktor-faktor yang mereka itu eh, ini ya kurang perhatikan ya gitu. Itu yang mungkin kayak jadi bom waktu gitu buat beberapa agensi yang bikin kayak susah untuk survive gitu. Tapi memang Mm. tantangan terbesar untuk agensi itu ya survive karena kan ya kadang untuk menjalankan agensi itu kan pasti butuh ini ya, butuh biaya ya gitu. Betul, betul. Heeh, jadi nggak ya semuanya nggak gratis toh gitu. Entah Mm. pengurusnya, entah lain-lainnya, dan kan kita juga harus mengeluarkan suatu produk ya gitu. Mm. Apalagi kalau agensi yang mendebutkan talentnya gitu, wah itu lebih berat lagi gitu. Iya, Jadi emang tantangannya harus, lebih banyak ya kalau itu ya. iya betul, karena kan mereka investasinya ke ini ya, ke talent langsung gitu ya. Nah jadi memang pasti bakal banyak struggle ya. Jadi kalau Mm. tantangan ditanya tantangan terbesar ya mungkin berbeda-beda ya ke setiap ini ya, Mm. setiap agensi atau setiap orang mungkin berbeda-beda karena Mm. ya mengikuti Tergantung perencanaan talentnya juga awalnya ya. kali ya. Heeh, mengikuti Mm. perencanaan si agensinya itu. Tapi yang paling susah ya untuk survive itu sih, Kak. Mm. Apalagi sekarang kan banyak agensi-agensi yang baru juga kan, jadi banyak saingannya. Oh, oke. Kalau untuk agensi-agensi sebenarnya
daripada bersaing ya. Enaknya di industri VTuber ini. Sebenarnya daripada persaingannya, sebenarnya peluang untuk bekerja sama tuh lebih banyak gitu. Karena eh ya mungkin ada rebutan fans ya, bisa ada rebutan fans gitu ya, fans A atau B, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya si A ini suka sama yang A, ya bisa juga dia suka sama yang B gitu, dua-duanya bisa aja dalam waktu bersamaan toh. Kan namanya nonton streaming itu nggak harus satu waktu satu yang ditonton Benar. gitu, bisa banyak, bisa ini. Jadi menurutku kalau struggle di bagian banyaknya agensi lain ya, itu malah sebenarnya lebih ke selama kitanya bisa cari peluang gitu, sebenarnya lebih banyak di peluangnya daripada persaingan gitu. Hmm, berarti eh agensi ini sama-sama kadang tuh saling support gitu-gitu juga ya, bukan yang kayak jadi pesaing kayak gitu. Ya kebanyakan. Cuman kan ya aku juga nggak bisa speak to everyone ya. Kan tergantung Benar. ini masing-masing ya. Cuma kalau untuk bagiku ya misalnya daripada untuk bersaing sama agensi lain, aku sih lebih pilih untuk bekerja sama ya gitu. Benar. Biar sama-sama menguntungkan juga ya. Iya betul gitu. Kira-kira nih menurut Kamadi, apa nih kriteria utama yang dicari sama agensi dalam seorang calon VTuber? Oh oke. Ini menurutku pribadi komitmen dia sebagai VTuber sih. Karena kita mungkin tahu ya, namanya orang mungkin bukan dalam hal VTuber aja ya, tapi dalam banyak hal gitu. Streaming kali ya. Mungkin streaming, kan belum tentu orang itu langsung komit ya. Dalam artian Betul. mungkin ada yang coba-coba dulu, ada yang ini dulu gitu. Dan eh, yang penting ya komitmen dia untuk menjalankan sebagai VTuber itu. Karena gini, kan yang namanya karakter VTuber itu kan melekat dengan si voice actornya ya. Dalam artian kalau misalkan voice actornya ganti ya si karakter itu pasti ganti gitu. Benar. Mau dia dimirip-miripin sebagaimana miripnya pun juga pasti akan ada terasa bedanya gitu. Betul. Nah jadi eh, kalau misalnya dari komitmennya aja itu kurang, ya otomatis kemungkinan karakter itu nggak bertahan lama. Apalagi untuk agensi yang misalnya udah invest ke karakter itu, misalnya mereka yang biayain pembuatan, ini segala macam, promosi dan lain-lain. Oh itu invest udah banyak banget kan. Benar. Karena Nah, buat gituan juga nggak murah kan ya. betul, nggak murah dan butuh waktu dan butuh SDM juga kan, butuh beberapa orang untuk mengkoordinir itu semua ya gitu. Dan Betul. itu emang effortnya banyak banget. Nah kalau misalnya mencari ini ya, bisa dibilang nyari kandidat untuk mengisi karakter itu, ya pasti dicari yang komitmennya yang paling oke gitu. Karena kalau dari pengalamanku sendiri gitu, kayak talent itu pasti bisa ada sesuatu yang nanti akan shining gitu. Dalam artian apapun orangnya, nggak harus dia itu misalnya pintar banget nyanyi atau kayak harus punya talenta gini macam-macam. Menurutku itu semua bisa terlatih, dan setiap orang tuh ada poin plusnya masing-masing. Entah dia itu orangnya misalnya jago bicara, entah orangnya lucu atau tingkahnya aneh, itu kan semua bisa jadi poin plus ya. Jadi nggak harus serta-merta di awal tuh, biasanya kan kalau orang udah langsung nge-scouting kayak, oh ini orang suaranya harus bagus, ini harus begini. Tapi kan ya menurutku tetap yang paling penting itu komitmen, karena tadi selama dia sudah nanti bisa komitmen lama, bisa fokus sama apa yang dia kerjain, atau ya at least tidak menganggap sebagai VTuber itu beban lah gitu. Itu udah paling baik gitu. Karena kalau misalnya dia aja udah nganggap itu beban, ya udah gitu. Mau Jadi bagaimana juga pasti terbebani, dan yang viewer itu bisa melihat kayak kapan saat si streamernya itu merasa terbebani atau kayak dia merasa enjoy, itu kelihatan banget gitu pas waktu stream. pasti kayak Jadi moodnya juga kebaca sama viewer juga gitu ya. iya betul. Maka dari itu ya kalau
sekali lagi kalau aku ditanya apa sih aspek yang paling penting dari pengisi suara ini ya, misalnya talent yang join agensi atau kayak orang yang mau join agensi sebagai talent ya, ya komitmennya Hmm. gitu. Nah, Kak Madi, Bu Boy kan anaknya FOMO banget nih. Oh iya. Bu Boy pengen pengen tahu, pokoknya Bu Boy penasaran semuanya. Nah, ada nggak VTuber indie yang Kak Madi pengen banget dia join sama Koji Cast? Waduh. Yang Ah, aduh nanti talentku denger lagi. Sebenarnya enggak ya? kalau sekarang ya, eh untuk aku pribadi, Mm-mm. kalau untuk nge-scouting talent tuh aku nggak terlalu mengedepankan nggak mengedepankan keinginan aku. Dalam artian Mm-mm. aku tuh mungkin lebih apa ya, lebih mengedepankan keinginan yang lain malah. Dalam artian yang aku ingin kalau nanti ada yang join, misal join Codicast gitu, Mm-mm. kriteriaku yang nomor satu tuh juga selain komitmen ya, kan Mm-mm. untungnya scouting itu ya kita bisa lihat dulu nih gitu, kayak ini orang komitmen apa enggak gitu jadi VTuber Iya gitu, dia benar. enjoy apa enggak gitu. Nah makanya enaknya di situ. Terus mungkin yang kedua ya bisa akrab sama talent-talent yang lain juga gitu. Aku Mm-mm. juga nggak pengen dong nanti misalnya join malah jadi musuhan apa jadi gimana, kan aku nggak pengen ya Iya. gitu. Jadi aku pengen yang bisa akrab sama yang lain gitu. Kalau mungkin orang mikir kayak, oh kalau scouting enak nih, tinggal masukin OC-nya aja jadi itu yang gitu kan ya, jadi talentnya gitu. Tapi Iya. sebenarnya enggak juga gitu, karena dalam artian kalau aku pribadi, apa ya, ada ketertarikan gitu sama VTuber, tapi kan itu kan ketertarikan pribadi. Kayak misalkan Mm-mm. seneng nontonin atau apa, itu kan ya pribadiku aja gitu. Belum tentu Mm-mm. misalnya dengan dia misalnya aku rekrut karena tadi ya karena ketertarikan pribadi itu malah jadi baik ya belum tentu gitu. Makanya kalau ditanya Mm. ada nggak sih kayak misalnya yang eh, aku tuh pengen banget gitu untuk dia itu masuk CCZ. Sebenarnya itu semua udah aku penuhi sih. Maksudnya Mm. dari awal itu kayak 6 talentku yang sekarang itu. Mm. Oh, Jadi emang udah terpenuhi dari ya. awal, kan Hmm. kayak pas waktu pembentukan CZ itu kan kayak kita rundingan nih sama sama Mm. pengurus gitu kayak eh, siapa nih yang mau kita coba undang gitu. Dan ya Mm. yang kita undang di awal itu ya berarti memang udah yang ini yang kita inginkan untuk join gitu. Jadi Hmm. udah terpenuhi semua gitu. Berarti emang pilihan juga ya, enam enam itu ya. Iya dong, pasti pasti milih dong. Kan enggak mungkin ya kita kayak gamblang gitu Mm-mm. kayak oh ini aja nih join, ini join enggak. Dan Nggak namanya sembarangan lah ya. betul. Dan selain mungkin dari selain pemilihan ini ya, pemilihan talent, ya kita juga kan mempertimbangkan jumlahnya ya gitu. Mm-mm. Nggak boleh dong kita sembarangan gitu kayak wah ini nambah, ini nambah, ini nambah. Wah, nanti Bener. kasihan Pusing yang itu. lain. Benar. Iya, mungkin kitanya sih nggak apa-apa ya, Bu Boy. Maksudnya kayak, oh ya udah kan tinggal join aja. Tapi kan nanti semakin banyak yang masuk, berarti yang lain juga nanti kan prioritasnya nanti bisa berkurang. Betul. Jadi pusing Jadi, pusing sendiri juga ya. iya, jadi kasihan yang Hmm. malah kasihan talent yang lain gitu. Kayak Hmm. aku pribadi tuh kayak kita pribadi ya, kita tuh kayak bener-bener mikirin banget gitu. Kalau misalnya mau nambah talent tuh bener-bener kayak banyak banget yang dipertimbangin gitu. Kayak Hmm. ini aja belum, ini aja belum, ini aja belum gitu. Jadi Terus kayak Kak, lebih baik ini kayak daripada kita nambah yang baru, mending kita benahin yang udah ada dulu gitu. betul, biar perfect ya semuanya ya. Ya, at least kayak Hmm. mereka yang ada ini merasa inilah merasa seneng ada di agensi gitu. Dan ya setidaknya ya itu merasa seminimal minimalnya mereka merasakan benefitnya lah gitu. Hmm. Kalau kalau untuk sekarang tuh total talent yang ada di Kozikos ada berapa Kak Madi? Oh, total yang aktif sekarang ada 6. Oh, 6. Mm-mm. Hmm. Nah, Bubu juga pengen tahu nih, ada nggak ya kayak cerita unik atau pengalaman lucu bareng talent yang berkesan banget nih bagi Kamadi? Kalau berkesan sih aku bingung ya. Maksudnya dalam artian ya kalau misalnya aku aktivitas bareng mereka atau apa, ya menurutku ya aku senang-senang aja dalam artian aku tuh nggak ada kayak mikir oh ini yang paling ini nih yang paling berkesan menurut aku enggak sih soalnya Semuanya ya sama rata kata-kata ya?
Kayak aku seneng aja kalau misalkan bisa spend time bareng mereka ya seneng, kalau ini ya seneng gitu. Jadi kalau berkesan, hmm, kayak nggak ada sih, Boy. Dalam artian bukan nggak ada karena ini ya, karena nggak ada yang berkesan, enggak, tapi karena semuanya berkesan jadi aku bingung Oh, gitu. semuanya berkesan. Berarti Iya Kamadi gitu. biasa pas mereka streaming Kamadi ikutan juga. Oh, untuk ikutan streamingnya ya? Mm-mm. Uh, Jarang sih, dalam artian nggak selalu. Ya tergantung ini Hmm. aja, kayak misalnya talentku ini lagi main game yang susah atau apa. Nah baru Mm-mm. aku mungkin aku tanya kayak mau nggak bareng gitu. Kalau mau temenin ya Hmm. bilang. Atau biasanya sih main horor ya. Oh, Mereka kalau main karena horror takut ya. ya mereka soalnya kalau aku join jadi nggak takut. Soalnya aku teriak lebih Oh. kenceng gitu. Jadi Jadi ketawa mereka ya malah mereka ya. ketawa gitu. Iya, malah ketawa gitu. Jadi nggak takut gitu. Jadi yang seringnya sih Hmm. ya horor ya gitu. Berarti Ya paling Kamadinya juga ikutan takut ya kalau main horror ya. ya gitu. Mungkin kalau ini ya. Oh, mungkin gini, kalau yang paling mungkin berkesan ya, berkesan atau yang paling Mm-mm. ini ya, yang paling rasanya yang paling unik ya. Mm. Ya, aku pernah masak di salah satu stream talentku sih. Jadi talentku nge-stream, tapi yang masak tuh aku Mm. gitu. Oh, tapi kelihatannya tangan doang atau gimana? Satu badan sampai bawah. Jadi kan Oh. direkamnya kayak alat masak yang lain-lain lah gitu. Itu Mm. pernah itu di streamnya Viana itu. Oh, tapi ini viewer-viewer pada gimana? Pada heboh juga yang kayak, ih pengen ikutan dong, pengen masak apa nih gitu-gitu. Ya ini emang viewer talentku aneh-aneh sih. Kadang mereka lebih apa ya, lebih pengen ngeliat aku daripada talentku anjir. Terus kayak ini kalian ini ada yang aneh ini gitu. Ya mungkin penasaran pengen di-spill mungkin. Oh ya nggak tahu ya gitu, cepat kan ya Mm. maksudku content creator kan talentku gitu. Tapi nggak apa-apa lah, Kamadi Iya nggak apa-apa bercengkrama dengan gitu. viewer. Ya nggak apa-apa sih gitu, cuman Mm-mm. eh apa ya, kalau aku pribadi sih lebih memilih ini sih, apa ya, Di belakang hmm, layar. ya sebenarnya Hmm. ya ada beberapa alasan lah gitu, cuman Mm. kayak misalnya pengen main bareng atau apa gitu, kayak ya istilahnya kayak temenan lah gitu, pengen gitu, cuman Mm. em, apa ya, kadang takut jadi judgementnya tuh jadi nggak ini, jadi nggak netral gitu. Mm. Jadi kalau ngambil Paham. keputusan takutnya nggak netral gitu. Jadi kayak takutnya kan kita tahu ya kalau talent-talent itu kan kalau bisa jangan menspesialkan beberapa viewer aja gitu. Aku tuh selalu Benar. punya mindset atau punya pikiran kalau misalnya kita ngelakuin satu viewer gitu, ya kita juga harus Mm. siap untuk ngelakuin itu ke semua gitu. Benar, biar nggak dicap pilih kasih gitu ya. Iya, biar adil gitu. Nah, Mm. jadi aku takut kayak nanti keputusan atau kayak beberapa yang aku ini tuh jadi nggak netral gitu. Jadi kayak Mm. memenangkan beberapa orang yang aku rasa misalnya lebih dekat gitu. Mm. Makanya ya sebenarnya walaupun pengen tapi ya aku menghindari gitu. Jadi mending nggak usah sama sekali daripada hal-hal kayak gitu kejadian ya Kamadi ya. Iya gitu. Karena jujur ya hal begitu pernah kejadian gitu. Jadi kayak Oh. itu kok jadi nggak netral gitu. Karena ya aku Mm. ada kayak temenan sama viewer gitu dan itu menurut aku nggak baik gitu. Mm. Mm. Jadi ya udah aku lebih ke kalau bisa menghindari. Tapi bukan artinya aku menutup ya. Maksudnya kayak kalau Mm. misalkan mereka mau say hi atau apa, aku juga nggak apa-apa gitu. Mm. Cuman ya mungkin aku agak terlihat ini aja, agak terlihat kayak Cuek. kaku apa. Iya kayak cuek gitu. Jadi Cuman Kamadi itu ini dibuat-buat ya, itu. pria-pria cool. Kayak apa ya? Kayak noncalan-noncalan gitu kan. Enggak. Enggak. Nggak apa-apa Kamadi kalau cool, biasa cewek-cewek pada tertarik. Aduh, gimana ya? Aku udah punya istri namanya Furina. Ini oh emang iya ya. Iya, istriku namanya Furina dari ini. Dia biasanya ini di Genshin. Hmm. Oh, itu karakter game Kak. Enggak ada nyata kok. Oh nyata. Ya, Iya. semoga langgeng terus ya. Ya, makasih.
Nih, Bubuy kan biasa nih sama Bubuy yang lain nih, Kak Madi. Biasa kita Mm-mm. tuh pada nongkrong di Discord. Kita kayak pokoknya ribut deh kalau di Discord tuh, kalau udah berempat ngumpul tuh nggak tahu deh mau dengerin yang mana kalau Bubuy ini. Nah, biasa kalau talent-talentnya Kak Madi nih kan ada 6 nih biasa. Mm-mm. Bisa kadang kalau misalnya lagi nongkrong di Discord ngomong-ngomong kayak gitu, siapa yang paling heboh dan siapa yang paling kalem? Paling heboh sama paling kalem ya. Hmm, eh ini konteksnya kalau lagi ini aja, kayak lagi main lagi kah off atau stream, lagi lagi off stream, ngobrol gitu? lagi ngobrol Oh, misalnya lagi off stream, ngumpul-ngumpul di Discord. em, biasanya sih yang ini kalau dibilang paling heboh Mm, dan paling kalem ya. mm. Sebenarnya biasanya kalau yang heboh tuh eh malah ini sih. Biasanya Rania yang paling heboh malah. Orangnya yang paling heboh. Iya, mungkin karena dia yang paling ini ya, paling banyak ngomong atau gimana ya gitu. Jadi biasanya Mm, heboh gitu. Paling Rania tuh biasanya yang paling heboh. Terus kalau yang paling kayak diem, kalem, mm. itu mah ya malah biasanya kalau off stream ya. Kalau off stream biasanya Puyo Mm. sih. Puyo tuh Oh, kalau Puyo off stream paling kalem. nggak terlalu heboh. Itu kalau Mm, misalnya konteksnya ngobrol biasa ya. mm-mm. Tapi kalau misalkan main mah semuanya heboh. Nah iya benar, itu kan harus buat kalau misalnya nge-stream juga biar streamnya seru juga kan. Iya. Biar kayak viewer juga merasa nih euforianya kayak gimana. Mungkin karena ini sih, kalau itu kan biasanya ada yang ngomong, ada yang lebih biasa dengerin ya gitu. Mm-mm. Jadi makanya kalau kayak Puyo terus kayak Pia gitu, mereka tuh biasanya Mm-mm. dengerin gitu. Kalau ngomong Hmm. dengerin. Kalau Kania tuh biasanya ngomong kayak kan dia kan kesannya tuh kalau ngomong tuh agak nyablak ya. Jadi kayak bisa bla 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 gitu. Tapi seru sih kalau misalnya kayak nongkrong-nongkrong di Discord. Biasa Bubuy malam-malam nongkrong di Discord sama Bubuy lainnya. Yang paling heboh Oh, ini nih, Bubuy Bulan paling heboh. oh, padahal bulan ya, itu kan paling kalem ya. Ya, nah itu kebalik dia paling heboh kalau Bubuy Bulan. Oh, harusnya malah Hmm, gamer kan yang paling ini ya. enggak, gamer mah paling kalem. Oh iya deh. Emang nggak kelihatan kalem? Oh, kan nggak ada pembandingnya. Iya bener, mungkin lain kali Iya. bisa ini kali ya. Boboy ajakin yang lain-lain buat podcast sama Kamadi. Oh, biar ada Mungkin, pembandingnya ya. Oh iya ya. betul. Biar ada pembandingnya. Nah, Boboy, Boboy nih karena ngomong-ngomong banyak dari tadi sama Kamadi nih, Boboy jadi Mm-mm. kepikiran nih pengen bikin agensi juga nih, Kamadi. Ibaratnya Waduh. kayak cita-citanya Boboy lah. Mulai sekarang cita-citanya Boboy ini bikin agensi pokoknya. Oh, waduh. Nih kira-kira Eh. boleh nggak Bubuy nanya-nanya soal agensi, maksudnya kayak lebih dalam mungkin ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan Mm-mm. aja. Nah kira-kira nih kalau misalnya Bubuy bikin agensi, biasanya nih kan pembagian gaji atau kayak untuk talent-talent itu kan biasanya itu tuh diatur sama siapa ya Kak Madi? Apa Mhm. misalnya mereka ada donate, ada donasi Mhm. gitu-gitu tuh biasa pure-nya masuk ke mereka atau kayak harus di lewat agensi dulu nih kayak gitu. Mhm. Oke, ini aku ini aja ya, secara general ya. Secara Boleh. general itu tergantung kebijakan agensi masing-masing. Kalau di Hmm. Kozikes, ini di Kozikes ya. Ini sebenarnya Hmm. bukan hal yang private. Tapi Hmm. ya kalau orang nanya aku jawab gitu. Cuman Ah. ya aku nggak bragging lah istilahnya. Hmm. Kalau di Kozikes itu semua pendapatan stream, donasi, Hmm. AdSense, pokoknya semua yang berhubungan sama stream itu semua masuk ke talent. Oh, Jadi agensi 100%. iya, nggak ada Hmm. potongan, nggak ada apa-apa, nggak ada. Pokoknya semua masuk ke talent. Hmm. Nah, pendapatan agensi dari mana? Dari merchandise, Oh. endorse, terus kayak misalnya perform Hmm. dari situ. Tapi Jadi, iya sorry. Kalau misalnya untuk talent-talent nih berarti emang pure pendapatan mereka tuh dari donate gitu-gitu, atau ada gaji dari agensinya langsung. oh enggak, iya, full dari itu, dari stream. Oh,
Oh, full dari stream. Jadi kita nggak nyentuh sama sekali pendapatan stream mereka gitu. Jadi ya Oh. kalian kalau misalnya donate ke VTuber ini ya, VTuber kita ya, ya udah beneran masuk ke mereka kok. Gak ada yang ke kita kok, tenang aja. Berarti emang pure supportnya ke ini ya, talent-talentnya ya. Iya, betul. Dan ya kalau merchandise itu baru ke kita karena ya kita udah full juga yang ngurus merchandise gitu. Oh, emang ada bagiannya masing-masing gitu ya. Most of time ya kita semua yang ngurus. Jadi kayak menurutku juga itu oke, terutama untuk indie ya gitu. Kan indie itu ya salah satu enaknya itu mereka nggak ada pembagian potongan macam-macam ya gitu. Ya mereka streaming sendiri ya udah buat mereka sendiri gitu kan. Nah, cuman ya itu kenapa aku bilang CCZ ini lumayan ya inilah istilahnya bisa dibilang enak buat indie juga lah ya karena itu nggak ada ini, kita nggak ada motong dari stream mereka kan. Ada agensi juga yang misalnya motong 40%, 30% dari pendapatan stream. Terus ada juga agensi yang misalnya ngasih gaji tapi streamnya itu semua buat mereka gitu. Ada juga gitu. Jadi tergantung dari dari base agensinya masing-masing gitu. Emang kalau di Kozikes kayak gitu. Karena mikirnya juga gini. Mungkin ada ya. Aku bisa bilang kan namanya agensi, nggak semua agensi juga berjalan dengan baik ya gitu. Betul. Jadi aku bisa bilang ada agensi yang misalnya berjalan dengan baik, ada juga yang tidak baik, ada juga yang ya berjalan-jalan lah gitu. Nah pasti bisa kita temukan lah gitu. Ada misalnya agensi yang misalnya nggak aktif tapi tetap ngambil potongan gitu. Jadi ya makanya kita kepikiran ide istilah ini ya, ide bisnisnya untuk CCZ itu seperti itu gitu. Ini Bubuy kapan-kapan coba kali ya bikin agensi ya. Tapi ntar kalau misalnya agensinya nggak lancar nih, tidak berjalan dengan baik, mungkin Bubuy jadi VTuber aja deh, pindah. Bisa. Ya kayaknya lebih gampang deh jadi VTuber. Tapi kan ini kan mungkin di sebelum agensi bisa bikin komunitas dulu. Bikin komunitas biar kenal dulu ya. Jadi kalau komunitas itu kan sistemnya lebih kayak ini, jadi kayak sesama lah, maksudnya ya saling support antar VTuber, jadi nggak ada yang kayak misalnya under apa enggak gitu. Ntar Jadi Bubuy mungkin lebih ajakin ini. Ntar Bubuy ajakin yang 3 lainnya deh. Ya. Biar bareng. Ya, cuman ya mungkin bikin agency tidak semudah yang dilihat orang aja sih gitu. Soalnya memang banyak banget masalah dan struggle ya gitu. Apalagi awal-awal ya. Ya, dan kan ya itu pembiayaan itu kan bukan cuman pembiayaan talent aja, jangan lupa sama staffnya juga. Oh iya, benar. Ya, kadang lupa gitu, kadang orang lupa ya gitu. Iya, benar. Kadang lupa yang namanya staff itu juga harus dapat sesuatu, harus dapat reward gitu. Entah itu mungkin berupa uang atau berupa merchandise atau apa, tapi tetap aja harus dapat sesuatu, dan itu kan semua pasti ada resource yang harus dipakai ya gitu. Nah, Benar itu sih. kadang yang aku selalu note ke orang itu, kadang agensi itu ya bukan hanya mengurus talent, tapi staffnya juga gitu. Ntar malah kalau talentnya keurus tapi staffnya nggak keurus jadi pusing tuh. Iya, dan apa ya, aku juga berstatement nggak ada satu orang yang benar-benar bisa ngurus semuanya tuh, nggak ada. Pasti butuh orang lain. juga. Iya. Entah sekedar jadi teman misuh juga pasti butuh. Jadi sangat ini ya, sangat impossible kalau misalnya kayak semua itu kayak one man army itu untuk satu agensi itu ya impossible lah gitu. Iya, pasti butuh orang lah. Ini karena dari tadi kita udah ngomongnya lumayan berat ya dari tadi ya, kepalanya Bubuy udah mulai puyeng nih. Iya. Mungkin kita main game sedikit boleh kali ya sama dia. Oh, boleh. Ini kayak gamesnya gampang aja, kayak jawab cepet gitu. Oh, oke.
Nah, Boboiboy Aduh. kasih pertanyaan, Kamadi menjawab. Oh, oke. Aduh, aku biasa ngetawain talentku, sekarang aku diketawain kah? Nggak, ini gampang, ini gampang. Ini Oke. pertanyaan pertama. Jawab cepet ya, Kamadi ya. Oh ya, Oke, 1, 2, 3. Fuyo atau Rania? eh Puyo. Oke. eh Talent favorit di Koji Cash? Aduh, aku nggak bisa bilang Ayo. itu. Kalau ada favorit aku nggak bisa bilang. Bahaya itu. Oh bahaya, kalau pertanyaan ini Iya, bahaya. bahaya itu, bahaya, bahaya. Oke, oke. Skip Boleh ya, lah itu di skip ya. spill. Di spill dikit boleh lah, huruf depan, huruf depan. Aduh, kalau favorit mah semua favorit. Nggak ada yang Jawaban aman. gimana-gimana. Ya, semua favorit gitu. Ada ada ininya masing-masing. Maksudnya ada yang kayak enak misalnya diajak main, ada enak diajak ngobrol gitu. Masing-masing kok itu mah. Hmm, Punya personanya masing-masing lah ya. Ya, masing-masing Hmm. masing-masing. Ada yang misal gampang di reach out, ada yang kayak suka ngasih saran, masing-masing gitu. Udah personnya masing-masing. Jadi nggak ada yang favorit, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, oke, oke. Dipercaya, dipercaya. Oke, Ya, ya, pertanyaan ya. ketiga. Punya talent sedikit tapi perkembangannya oke, atau punya puluhan talent tapi dimulai dari nol lagi? Sedikit. Kenapa lebih gampang ininya ya, ngurusnya? Karena mungkin bukan ini ya, bukan di lebih gampang ngurus apa enggak ya, tapi yang namanya perkembangan talent tuh sebenarnya nggak terbatas gitu. Jadi nggak ada batasan untuk talent itu bisa berkembang gitu. Jadi daripada kita ini banyak-banyak, ya lebih baik yang udah stay sama kita dari awal dulu gitu loh. Mending mending kualitasnya yang dinaikin ya, daripada ini, daripada kayak kuantitasnya. Iya, betul. Karena ya tetap aja kayak walaupun talent banyak tapi misalnya ada beberapa yang bisa dibilang misalnya kurang ya gitu. Bukan kurang talentnya, maksudnya kayak kurang perkembangannya ya. Kan banyak faktor ya gitu. Karena kurang Hmm. perkembangan, tapi malah misalnya talentnya banyak, malah kasihan gitu. Kasihan yang Hmm. misalnya kurang gitu. Dan pasti inilah pasti akan ada kecenderungan lah. Kecenderungan tuh dalam artian entah itu dari penjualan, entah itu dari ini ya, dari event-event, pasti Hmm. yang itu tuh nggak susah untuk sama rata. Dalam artian pasti yang lebih besar itu pasti bakal ini ya, bakal bakal lebih mendominasi ya gitu. Benar. Iya Itu benar. udah pasti, entah itu kita mau ataupun kita tidak mau, itu pasti udah hukum alamnya gitu. Iya. Dan ya menurutku lebih baik kita fokus ke yang sedikit itu tapi semuanya bisa naik pelan-pelan dibanding ya kita misalnya kita udah sampai titik A nih, si talent ini udah sampai titik Hmm. A. Oh ya udah, Terus bisa kita dilepas. kesampingkan dulu, kita ini Hmm. yang lain. Terus sampai titik ini kita kesampingkan, terus kita ini yang lain karena kayak merasa oh ini udah cukup. Sebenarnya perkembangan talent itu nggak ada ini ya, nggak ada cukupnya gitu. Jadi Benar. tak terbatas gitu Iya. gitu. Jadi makanya kalau aku Hmm. lebih pilih ya sedikit tapi mungkin dibenahi yang sedikit itu gitu dibanding kayak banyak tapi nggak ini ya nggak dapat perhatian yang mungkin eh, pantas Ekstra, mereka ekstra. dapetin gitu Hmm. ya. Oke. Kamadi ini, Bubuy mau pamit nih. Bubuy ditelepon-telepon sama Bubuy lainnya, disuruh bikin konten. Waduh. Iya. Udah Bubuy dicariin mau, gitu ya. iya, Bubuy mau bikin kontennya Bailing biar makin dikenal sama VTuber. Oh iya iya Iya. boleh. Kamadi makasih ya untuk info-infonya. Terus kita udah ngobrol-ngobrol seru dari tadi. Makasih Oke. banyak ya. Ya, thank you juga ya sudah Hmm. mengundang aku untuk ngobrol-ngobrol tentang yang tadi ya gitu. Mm-mm. Semoga mungkin yang aku omongin tadi mungkin bisa jadi ini ya, jadi informasi buat orang-orang atau ini ya, mungkin jadi pembajakan dan lain-lain juga silakan aja lah ya gitu. Amin.